Om Swastiastu. Salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai bayi dan otak dalam kemajuan perkembangan anak. Adapun isi dari materi tersebut yaitu yang pertama, konteks kesehatan masyarakat pembangunan awal, yang kedua, perkembangan otak, yang ketiga, stimulus dan pernapasan, yang keempat, peran lingkungan sosial awal, dan yang terakhir, kesimpulan. Konteks kesehatan masyarakat dari pembangunan awal. Pada masa perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, bagi sebagian besar masyarakat, masa anak-anaklah yang paling penting. Ketika abad ke-20, morbiditas dan mortalitas anak mengalami penurunan, dan peningkatan yang sesuai terjadi dalam sejumlah pengetahuan yang dihasilkan tentang perkembangan anak. Ditambah dengan banyaknya upaya yang dilakukan guna memperbaiki kondisi anak-anak yang terdampak akan perkembangan yang buruk. Di masyarakat semakin terlihat betapa pentingnya kesejahteraan dan kesehatan mental dan fisik anak usia dini. Pengembangan otak. Saat lahir, berat otak neonatal kira-kira 25% dari ukuran orang dewasa. Otak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam 3 tahun pertama kehidupan. Proses eliminasi atau pemangkasan sinopsis yang sudah mapan berakselerasi hingga mencapai tingkat dewasa. Pada saat itu, kepadatan sinaptik kira-kira sebanding dengan masa bayi awal. Sistem saraf sebelum kelahiran menyediakan substrat untuk saraf akhir sirkuit yang didorong oleh proses genetik dan pengalaman sebelum dan sesudah kelahiran. Perkembangan saraf didorong oleh pengaruh genetik sebagai serta pengalaman perbedaan alam versus pengasuhan semakin kabur oleh apresiasi bertahap dari peran epigenetik, lingkungan dalam pengaturan transkripsi genetik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai stimulus dan perampasan. Di dalam stimulus dan perampasan ada 4 poin yang dapat kita bahas. Di antaranya yang pertama yaitu plastisitas di luar masa bayi, selanjutnya perampasan, kasus anak yatim Rumania, yang ketiga yaitu apakah bayi membutuhkan Mozart, serta yang keempat yaitu program intervensi diri. Ada beberapa manusia, khususnya pada anak-anak, yang tidak mampu menghasilkan bahasa yang konferen. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya yaitu karena ketulian pada anak tersebut dan juga karena hubungan sosial yang kurang baik dengan lingkungannya. Nah, kasus seperti ini dapat juga dikatakan dengan namanya deprivasi. Anak-anak bisa mengalami hal tersebut karena hubungan yang tidak baik dengan lingkungannya ataupun karena ketulian yang diderita oleh anak tersebut. Namun, sangat penting untuk kita ketahui sejak dini kasus demikian, agar penanganan pada kasus tersebut dapat kita tangani sejak usia dini anak tersebut. Nah, untuk pendeteksian dapat kita lakukan sejak tahun pertama kehidupan anak yang menderita penyakit tersebut. Perbedaan dalam perkembangan sosial dan intelektual muncul melalui proses interistik dan pengalaman. Perbedaan dengan proses pengalaman ekspektan, yang pertama mencakup keanehan dalam pengalaman yang membedakan satu sama lain dengan yang lain, perkembangan di ranah kognitif, sosio-emosional, bahasa, dan motorik yang sangat terkait. Dengan demikian, pengayaan atau perampasan yang disediakan dalam satu modalitas perkembangan dapat mempengaruhi perkembangan lainnya. Yang pertama, plastisitas di luar masa bayi. Ketidakdewasaan otak manusia saat lahir adalah kunci tingkat tinggi pembelajaran pasca melahirkan yang diperlukan untuk mentransmisikan budaya kompleks cita. Lokus utama dari kemampuan yang dapat membedakan manusia dari spesies lain yaitu korteks cerebral. Korteks cerebral adalah salah satu bagian otak yang belum mengalami kematangan saat lahir. Baik, selanjutnya yaitu deprivation atau perampasan. Salah satu contoh kasus yaitu kasus anak yatim di Rumania yang dibesarkan di bawah kondisi deprivasi sosial yang parah atau perampasan sosial kepada anak, yang akan sangat merugikan perkembangan otaknya. Selanjutnya, apakah bayi membutuhkan Mozart? Ada salah satu kebijakan di Georgia pada tahun 1998 bahwa ada kebijakan mendistribusikan musik klasik kepada bayi yang baru lahir untuk perkembangan intelektualnya dan peningkatan jangka pendek dalam penalaran spasial orang dewasa.
program intervensi diri. Efek signifikan pada IQ pada kelompok usia 3 tahun dikreditkan pada kedua program dengan perbedaan antara kelompok kontrol dan intervensi mulai dari 9 hingga 14 poin. Namun, setelah intervensi ditarik, keduanya mengalami kelompok mental menunjukkan penurunan kinerja ke tingkat yang hampir terkontrol. Pendidikan ibu telah lama dikenal sebagai satu-satunya prediktor terbaik. Pendidikan akhir mempengaruhi IQ anak, dan hasil lainnya tidak diketahui dengan baik pengaruh biologis serta pengalaman yang paling baik. Peran lingkungan sosial awal, yang dimana orang dewasa menyediakan lingkungan sosial dan emosional baik. Pengalaman sosial awal diyakini mempengaruhi kontrol homeostatis dan berbagai sistem yang diarahkan secara terpusat, khususnya sumbu HPA. Pada tingkat perilaku keturunan yang menerima perawatan ibu tingkat tinggi. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu, meskipun ilmu saraf dan psikologi perkembangan memiliki sejarah yang panjang, menggunakan pengetahuan dan teknik dalam tahap awal, misalnya, sekarang banyak program yang mempromosikan membaca untuk anak bayi dan anak kecil sebagai media kritis mencapai kesuksesan akademis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan pramuka. Salam harmoni.